Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan video tutorial mengenai isu-isu dan pengalaman Indeks Kemerdekaan Pers tahun 2019. Yang pertama yang perlu disampaikan di sini adalah bahwa survei ini melibatkan informan ahli dari 34 provinsi. Jadi jumlahnya sekitar 300 orang lebih. Oleh karena itu, keberhasilan survei ini adalah tergantung dari kapasitas pewawancara. Dalam video tutorial ini, saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai bagaimana pewawancara ini memegang posisi kunci dalam survei, terutama ketika terjadi wawancara dengan informan ahli. Tentu saja pewawancara perlu memahami butir-butir pertanyaan, dan di bagian A tentu kita tahu adalah lingkungan fisik dan politik, bagian B adalah lingkungan ekonomi, dan bagian C adalah lingkungan hukum. Dengan memahami kuesioner dalam wawancara ini, sehingga orang yang akan melakukan wawancara dalam survei ini tidak lagi menduga-duga jawabannya, tidak lagi menduga-duga apa maksudnya, karena dia telah memiliki data sekunder yang telah disediakan oleh tim peneliti. Oleh karena itu, tentu saja butir-butir pertanyaan atau pernyataan perlu dipahami secara utuh oleh semua pewawancara. Yang kedua adalah isu tentang bagaimana pewawancara atau bagaimana tim menghubungi para ahli atau informan ahli ini yang menjadi sumber daripada survei ini. Pewawancara perlu menjelaskan juga kepada informan ahli tentang kedudukan survei Indeks Kemerdekaan Pers tahun 2020 ini yang dilaksanakan oleh Dewan Pers dan dibantu oleh konsultan peneliti. Sangat penting untuk mengenalkan kepada para informan ahli ini mengenai pentingnya survei Indeks Kemerdekaan Pers 2020 ini, sehingga mereka tergerak untuk hadir, tergerak untuk memahami seluruh isi daripada kuesioner dan dapat mengisi secara penuh dan secara utuh. Bahkan kalau dijelaskan kembali bahwa survei nasional ini adalah sudah 3 kali dilakukan oleh Dewan Pers. Kalau kita melihat data-data sebelumnya akan jelas bagaimana perkembangan Indeks Kemerdekaan Pers ini. Kalau perlu juga tentu dalam wawancara itu disiapkan apresiasi, tanda apresiasi kepada informan ahli sehingga mereka juga senang dengan wawancara ini. Nah, dengan adanya pemahaman yang utuh ya dan pengetahuan oleh pewawancara, maka relatifly akan lebih lancar. Jadi ini kuncinya ya yang perlu diketahui oleh semua, yaitu pengetahuan juga terhadap data sekunder yang ada di setiap provinsi. Nanti saya akan jelaskan di sini ya, misalnya ada di bagian A tentang lingkungan fisik dan politik, sebuah pernyataan seperti ini. Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan. Nah, kemudian di bawahnya ada seberapa sesuai pernyataan ini. Ya. Apakah cocok, tidak sesuai, atau relatifly di tengah-tengah. Tetapi yang penting di sini, pewawancara harus meyakinkan bahwa data kondisi pers 2019 ya dari sumber sekunder di provinsi di mana dilakukan wawancara perlu sudah menjadi sebuah pegangan. Ya. Jangan sampai nanti baik yang pewawancara maupun yang diwawancara ikut bingung apa maksud dari pernyataan ini. Kita lihat kasus berikutnya. Ya. Di nomor 16, di nomor 12 maksud saya. Ya. Di sini dikatakan pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga, ya, citizen reporter atau jurnalisme warga.
Nah, di sini ada penjelasan apa jurnalisme marugar, tapi yang paling penting adalah pewawancara tahu bahwa jurnalisme marugar itu berbeda dengan media sosial. Ya. Berbeda dengan tulisan di Facebook misalnya. Jurnalisme marugar adalah bisa berupa tulisan-tulisan laporan yang ikut di dalam media massa. Nah, jadi supaya tidak juga bingung nanti di lapangan. Contoh lainnya dalam masih bagian A nomor 16 misalnya. Di sini disebutkan ada upaya dari pemerintah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya. Nah, apakah ini sesuai pernyataan ini dengan kenyataan di lapangan? Ini juga terkait data sekunder yang sudah harusnya dimiliki oleh tim peneliti, termasuk para pewawancara. Dengan data sekunder inilah pewawancara sudah memiliki pengetahuan tentang apa yang terjadi pada tahun 2019. Kita tahu bahwa informan ahli itu terdiri dari para praktisi media, kemudian pengambil kebijakan, dan juga ada pegiat sosial dan akademisi. Kita lanjutkan ya. Ini contoh-contoh yang sering terjadi dalam kasus 2019 menimbulkan permasalahan di dalam cara mengisinya. Nomor 11 misalnya, ya di bagian B, wartawan media di daerah menolerir pemberian uang atau fasilitas dari individu atau lembaga perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media. Nah, di sini sudah ada dalam penjelasannya bahwa informan ahli juga harus mempertimbangkan praktek amplop. Nah, pewawancara harus tahu yang disebut praktek amplop itu apa. Yaitu adalah upaya-upaya dari narasumber berita dengan memberikan sejumlah uang ya untuk mempengaruhi isi berita, tentu untuk kepentingan dia sendiri ya. Kita lanjutkan misalnya di bagian C ya. Ada disebutkan dalam pernyataan nomor 3, peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers. Nah, yang dimaksud peraturan kebijakan adalah keputusan bupati, gubernur, atau surat edaran, instruksi, dan surat keputusan. Di sini juga pewawancara harusnya sudah memiliki data sekunder sebelum dia terjun ke lapangan tentang ada dan tidaknya peraturan di daerah yang kemudian menghambat kemerdekaan pers. Ya. Nah, sekali lagi, ini adalah sesuatu hal yang penting ketika terjun ke lapangan. Kemudian kita lihat di dalam pertanyaan atau pernyataan nomor 7 misalnya, ya bagian C. Peraturan di daerah ini memberi penghukuman atau sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik. Nah, ini juga sama bahwa apakah ada peraturan-peraturan di daerah? Nah, kalau seandainya informan ahli ini ya, karena kesibukannya dan karena berbagai kegiatannya sering sulit mendapatkan fakta-fakta, maka data sekunder akan membantu bisa diperlihatkan apa yang terjadi pada tahun 2019. Ya. Apabila informan ahli kemudian kesulitan untuk menentukan ini. Ya. Baiklah, selanjutnya perlu ada catatan juga bahwa data kualitatif selain data sekunder itu juga didapati dari focus group discussion. Nah, salah satu tugas tim di lapangan adalah dari 34 provinsi itu dipastikan bahwa hampir semua informan ahli itu hadir. Ya. Jangan diwakili oleh orang lain karena itu akan menimbulkan persoalan baru. Ya. Yang mewakili kadang-kadang tidak tahu apa yang harus dibicarakan. Ya. Oleh karena itu harus diupayakan semua hadir ya semaksimal mungkin. Nah, oleh karena itulah maka pendekatan-pendekatan kepada informan ahli harus dilakukan secara proaktif. Yang terakhir adalah di dalam penulisan laporan berdasarkan data setiap provinsi itu sebaiknya semua tim peneliti ini sudah memberikan answer-answer, memberikan desain. Jangan sampai nanti menunggu semua data terkumpul seluruh Indonesia baru disusun laporan. Ya. Data kuantitatif terkumpul baru dibuat per provinsi dan nasional. Oleh karena itulah maka harus secara simultan bahwa ketika data sekunder sudah diperoleh, data kuantitatif sudah ada di tangan, dan sekaligus data kualitatif dari FGD akan melengkapi analisis dalam Indeks Kemerdekaan Pers tahun 2020. Demikian beberapa isu dan beberapa tantangan yang dihadapi belajar kita dari
survei Indeks Kemerdekaan Pers tahun 2009. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.